Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kami live pukul 8 lebih 5 menit. Kami telah hadirkan dua narasumber, sudah tidak asing lagi, dua wartawan senior. Teman saya juga, pemirsa, Bung Roni Pangemanan dan Bung Kesit. Ya. Luar biasa. Siap, selamat malam, jarang Boy. Bung Ropan. Saya bertemu dengan Anda berdua, ya kan? Tapi lebih ini dengan yang satu ini dong teman kita kan. Tapi saya di tengah kesibukan dia, di tengah kesibukan dia masih bisa sempat datang. Habis ini ada rapat lagi Om Boy. Iya. Dia bilang jadi dia kalau Jumat itu Bung Kesit, Jumat Barokah katanya ya. Sekarang kita ganti kalau malam Jumat sepak bola. Ya Jumat Barokah, Jumat sepak bola saya nonton terus kok ini. Oke. Karena saya suka rindu dengan wajah kalian berdua gitu. Asik. Masuk. Malam hari ini kita mau diskusi atau membicarakan ya sesuatu yang sangat mengasihkan tentunya ya Bung Ropan ya. Iya. Pasti kalau Inggris sudah ketahuan juaranya. Itali sudah. Jerman juga udah kan? Oh udah. Kalau Jerman udah. Jerman siapa yang juara? Spanyol juga udah. Coba Om kita jawab sendiri dulu. Justru di Indonesia belum ketahuan sampai detik ini. Gitu ya. Iya kan? Besok partai yang ke-34 ya. Ya. Minggu ke-34 pertandingan yang sangat menentukan final. Persib Bandung Persijap dan juga ada Borneo melawan Maluku Utara. Iya. Malut. Wah, ini dia nih Bung Ropan. Bung Kesit, saya langsung ke Bung Kesit aja Bung Ropan ya. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Nah, ini saya menarik ini pernyataan Bojan ini. Pesan Bojan adalah pemain harus siap 100% karena Persijap tim bagus. Mereka lebih baik daripada Borneo. Wah, ini menarik nih. Statementnya Bojan ini. 100% tim bagus dan lebih kuat daripada Borneo. Mungkin Anda bisa jelaskan ini. Ya cukup beralasan sih kalau Bojan bilang begitu ya. Karena kan salah satu tim yang pernah mengalahkan Persib Bandung, Persijap Jepara. Jadi pekan kedua pada saat itu pekan kedua ya? Iya, pekan kedua. Setelah itu waktu itu Persib kalah. Jadi Bojan nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Jadi kalau kemudian Boyan menganggap bahwa Persijap itu tim kuat, ya wajar. Karena terakhir juga kan Borneo berhasil ditahan oleh Persijap. Ya, artinya ketika Borneo ditahan Persijap sebenarnya dan Persib berhasil mengalahkan PSM Makassar, itu kan jalan Persib sebenarnya semakin mulus begitu. Ya berkat Persijap juga. Coba kalau waktu itu Borneo menang menghadapi Persijap, pasti akan semakin seru di persaingan pekan ke-34 ini. Dan sekarang karena Persijap sukses menahan Borneo, Persib kan hanya butuh satu. Tapi ya wajar kalau Boyan tetap was-was. Karena kalau kita ikuti dari statement-statementnya dia, mereka belum juara gitu loh. Tapi kan kayaknya pesta kemenangan, pesta juara sudah wah betul di Bandung ya, di Jawa Barat lah. Bagaimana Persib menyiapkan pesta kemenangan dengan demikian meriah lah tampaknya. Tapi akan meriah ya. Boyan sendiri was-was bahwa dia nggak peduli dengan pesta itu. Dia hanya berpikir besok Persib harus bisa mengalahkan Persijap. Mereka belum juara. Jadi saya pikir ya wajar juga ya kalau Boyan merasa was-was dan ya kan bisa menjadi tekanan juga. Kalau Persib tiba-tiba kalah yang terburuk bagaimana? Terus Borneo menang, bubar itu jadi pesta. Jadi wajar seorang pelatih kalau kemudian dia mengatakan kita belum juara loh. Meskipun hanya butuh 1 poin aja untuk memastikan gelar juara buat Persib Bandung di musim ini. Kalau Bung Ropa melihat pernyataan Boyan ini seperti apa? Saya pikir ya apa lebih yang dilakukan oleh Boyan ini itu dia mau warning pada semua pemain. Dia mengingatkan, jangan besar kepala dulu. Ya kan? Cicing wae lah kalau masih kata ada orang itu ya. Masih ada satu laga. Kompetisi belum selesai. Iya, betul. Masih ada satu. Dan satu laga ini kalau tergelincir habis. Ya kan? Iya. Bahaya. Itu yang membuat dia memperingatkan semua pemain. Jadi makanya semua pemain itu harus fokus. Jangan berpikir yang macam-macam, yang aneh-aneh bahwa mau pesta lah, mau konvoy, mau apa semua. Itu yang dia tidak inginkan. Makanya dia ajak semua pemain ini, mari sama-sama untuk fokus. Karena lawan yang dihadapi ini, walaupun Persijap sudah aman, mereka bertahan di Liga Super. Betul. Tapi kan benar dia bilang, ini tim yang kuat kan. Tim yang bagus. Bahkan mereka kok hampir menang melawan Borneo kemarin. Mestinya kan mereka bisa menang, Boy. Ada banyak peluang kan. Betul. Yang sampai si Mario Lemos bilang, sayang kita tidak bisa menang. Cuma dapat 1 poin. Mereka ingin menang. Makanya kan ini dilihat oleh Boyan. Sesuatu yang berbahaya buat tim. Kalau terlalu overconfidence, itu kan bahaya. Akan jadi bumerang buat Persib di saat akan
menghadapi Persijap. Ya. Sehingga ya kalau dia bilang begini, semua pemain harus waspada. Ya, untuk bermain, harus fight. 90 menit waktu normal itu harus habis-habisan. Makanya kan mungkin bagi Boyan, lu mesti bikin gol dulu. Ya. Dapat 1 gol, 2 gol kan lebih enak, lebih nyaman bermain. Kalau masih mungkin draw, masih berbahaya juga. Walaupun hasil imbang itu sudah cukup. Iya. Tapi kan harus diingat, di Borneo juga, Borneo tidak akan memikirkan pertandingan Persib lawan Persijap. Mereka akan fokus dengan pertandingan Iya, mereka. yang penting mereka menang pokoknya. Bagi mereka nggak mau tahu tuh hasilnya. Yang penting kami hajar dulu Malut. Iya. 3 poin dulu itu. Sambil Soal nanti ada menunggu, apa-apa. siapa tahu aja Persib siapa tahu ada kepleset apa-apa gitu itu ya. nantilah. Tapi kami harus menang di Segiri. Itu bagi Borneo. Dan pantas, bagus buat mereka. Lefundes sudah mengatakan kan, pelatih mereka. Kita konsentrasi untuk menang lawan Malut. Cuma memang agak berbeda. Kalau Persib dan Persijap itu kan, Persijap tidak punya kepentingan apapun. Ya. Malut punya kepentingan untuk masuk di 4 besar. Iya. Bersaing dengan Persebaya, ada Dewa di sana. Ya. Karena dia dengan Dewa kan sama 53 poin. Tertinggal 2 poin di belakang Persebaya. Ya. Nah itu bagi Malut. Jadi menarik. Jadi, menarik. Menarik ya. Jadi Malut akan habis-habisan bermain lawan Borneo. Iya. Itu yang menjadi menarik di laga pekan terakhir kompetisi ini. Gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Persib ketika mengalahkan PSM, ya kan, dengan skor yang cukup ketat ya. Iya, 2-1. Kita lihat komposisi pemain yang diterapkan oleh waktu itu Boya nggak ada di pinggir lapangan, Iya, nggak ada. Tapi Igor mereka waktu itu. menang. Itu kan sesuatu banget. Iya. Nah, ketika akan melawan Persijap di depan pendukung sendiri, waduh, mungkin 60-70 ribu kali penonton. Lalu atmosfer seperti begitu, mereka unggul 2 poin, semua pemain kalau kita lihat di TikTok, Persib santai, lepas. Ya, ya. Jadi memang arah angin ke Persib ini, Bung. Iya, kalau arah anginnya ke Persib, saya setuju. Saya setuju. Sebenarnya Persib itu udah 99% juara. Ya. Memang tinggal pestanya aja gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ini kan sepak bola. Jadi kalau Boyan kemudian memperingatkan pemain harus ekstra hati-hati karena mereka belum juara, ya wajar gitu. Karena kan bisa saja menjadi bumerang gitu. Tapi kalau kita lihat tren dari penampilan Persib, terakhir aja lah kemarin ketika sukses mengalahkan PSM ya. Menit terakhir, Julio Cesar bisa menciptakan gol penentu kemenangan untuk Persib yang akhirnya mereka bisa meraih 3 poin. Saya melihat di sini memang mentalitas. Mentalitas Persib itu adalah tim juara. Good. Mereka punya pemain-pemain juara. Kalau boleh saya mengutip omongannya mantan pelatih Italia, Arrigo Sacchi. Dia selalu bilang kalau tim yang juara-juara terus itu diisi oleh pemain-pemain juara. Mentalitasnya sangat kuat. Artinya apa? Persib memang sangat siap. Ya, siapapun yang diturunkan oleh Persib, para pemainnya, oleh Boyan, mereka nggak akan. Siapapun yang diturunkan oleh Boyan, kalau saya melihatnya, don't change the winning team katanya, kan? Jangan mengubah susunan pemain yang menang. Tapi itu kayaknya nggak berlaku buat Boyan. Ya. Kalau saya mau tanya Bung Roman, apakah komposisi ketika mereka mengalahkan PSM bisa juga diterapkan kembali, Bung Roman? Bisa iya, bisa tidak. Karena Boyan itu kan memainkan starting 11 itu tidak selalu tetap. Agak berganti-ganti, ada perubahan di starting 11. Mungkin ada 1 pemain, 2 pemain, ya kan? Seperti kemarin ketika tidak ada Barba kan, agak mengkhawatirkan. Tapi kemudian ada penyelamat dengan Julio Cesar masuk. Lucio tidak ada di tengah, kita ada Putros yang didorong lebih ke Putros bisa bermain di tengah. Bayangin dengan Eliano ke belakang. Jadi ada banyak opsi yang dia miliki. Nah itulah kelebihan dari Persib karena kedalaman skuad. Itu bagus. Keseimbangan tuh ada di antara bench dan di starting 11. Jadi pergantian yang dilakukan itu tidak mengubah apapun. Semua bagus-bagus yang masuk kan. Misalnya Andrew Jung masuk, Tangke yang akan. Ya, atau kalau ada Tangke, Andrew Jung yang masuk. Jadi punya memang kedalaman ini yang paling penting. Saya pikir ada 3 faktor bagus yang membuat Persib itu tinggal menunggu untuk menjadi juara. Faktor itu adalah pertama keberuntungan mereka, dinaungi oleh Dewi Fortuna. Kedua yang mental itu, mental juara mereka. Ketiga kedalaman skuad mereka. Untuk menjadi juara kan harus butuh kedalaman skuad yang bagus. Pemain-pemain bagus. 3 faktor ini mereka dapatkan dengan sangat baik. Kalau mereka mau kalah, Om Boy, ya bukan lawan Persija, bukan lawan PSM. Itu lawan Dewa sama lawan Bayangkara. Seharusnya udah kalah. Iya kan? Tertinggal dengan 2 gol. Sebelum ada remontada di sana. Comeback kan? Disitulah kunci saya pikir. Ini tim yang dinaungi oleh Dewi Fortuna yang luar biasa. Selain mental itu ya. Mental baja mereka. Ya mental para pemain juara semua. Dan kedalaman skuad. Kalau 2 pertandingan itu mereka tumbang. Nggak ada arti pertandingan melawan Persija. Bung Gesit lihat kan Persija melawan Borneo ya.
bagaimana sulitnya Pelatra masuk tidak jebol-jebol juga. Bahkan peluang banyak di Persijap. Kalau Persijap melakukan dengan tadi yang Bung Ropan kata, kita main lepas aja. Tidak ada beban. Menang kalah urusan belakangan. Kita main fight aja. Kalau gaya permainan seperti melawan Borneo, ngeri-ngeri sedap juga ini, Bung. Tapi itu tadi ya, saya pikir sih buat Persib tidak akan terlalu bermasalah ya. Karena itu tadi kedalaman skuad mereka tuh luar biasa gitu loh. Mereka memang berisikan pemain-pemain juara gitu kan. Mentalitas itu terbukti, terlihat ketika 2 kali pertandingan terakhir mereka menghadapi Persija, menghadapi PSM, mereka sukses meraih kemenangan. Itu kalau tidak dihuni oleh pemain-pemain yang punya mental juara, itu belum tentu kejadian. Artinya apa? Persib selalu bisa keluar dari tekanan. Buktinya kemarin tanpa Boyan Hodak. Mereka sudah unggul 1-0, tapi kemudian menjadi 1-1. Tapi terakhir-terakhir hingga injury time, akhirnya mereka bisa meraih kemenangan penting pada saat menghadapi Bung Ropan, PSM. kalau Alexis Gomez bisa mematikan Tom Haye di depan pendukungnya sendiri, di Bandung lah, seperti apa, Bung? Saya pikir akan sulit ya bagi dia, karena kan memang Tom Haye ini kan sebagai otak serangan. Tetapi kan mereka masih punya, ingat kalau Lucho sudah bermain lagi bersama dengan Adam Alis, ini 2 kekuatan yang selalu bagus. Dan Adam Alis selalu akan datang sebagai pembeda kan, coming from behind dia selalu ketika Tom Haye itu katakan dimatikan atau ruang gerak dia dipersempit, selalu akan ada Tapi solusi. ada pengaruh ya kalau Tom Haye agak dikunci, Bung ya. Ya pasti itu sudah diantisipasi oleh Boyan Hodak. Dia tahu setiap pertandingan bukan hanya menghadapi Persijap, mungkin menghadapi PSM, Persija dan siapapun, pasti Tom Haye akan menjadi orang yang selalu akan diperhatikan untuk dipersempit ruangnya kan. Tapi Tom Haye selalu keluar kan, lawan PSM kemarin juga. Bagaimana dia menjadi pembeda kan, akhirnya dia bisa mencetak gol. Jadi itulah Tom Haye, artinya dia punya visi bermain yang sangat bagus ya. Dan saya pikir mereka nggak akan, menurut saya ya, untuk Persijap ini Om Boy, mereka tidak akan fight sama seperti lawan Borneo. Kita break dulu Bung Kesit, Bung Ropan. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara. Dari panasnya politik, Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Nopan dan Bung Kesit, malam hari ini kita terhubung juga dengan Bung Asep Saputra, Direktur Kompetisi Indonesian League. Kita akan tanya juga nih ya, seperti apa nih persiapan untuk pertandingan besok. Selamat malam, Bung Asep. Selamat malam, Bung Noy. Iya, di sini ada Bung Ropan sama Bung Kesit ya. Bang Asep. Ya, Bang Kesit, Bang Ropan. Ya, apa kabar? Baik, Sep. Sehat. Bung Asep, untuk besok nih, besok pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, karena belum ada penentuan siapa yang juara. Bagaimana persiapan dari Indonesian League nih untuk apakah piala nanti dibuatkan 2 atau seperti apa nih, Bung Asep? Ya, memang ini menarik ya. Seperti menarik tadi saya menikmati perbincangan, ada Bung Boy Noya, ada Bang Kesit, Bung Ropan. Ini luar biasa dibahas, memang kaitan dengan BRI Super League 2025-2026 ini, dan sangat dalam tadi pembahasannya. Nah, kita sendiri tentu kita melihat ya, kita respect kepada 2 tim yang masih berpeluang tentu saja untuk bisa menjadi juara. Terlepas tadi bicara anginnya kemana, kalau kita dari sisi operasi tentu menyiapkan juga lah 2 trofi yang memang disiapkan. Kemarin gitu. Sudah tanya, ini yang asli yang mana? Yang kita equal treatment lah. Jadi intinya kita nggak bisa buka ini asli sana asli sini, tapi sama lah penerapannya. Rahasia perusahaan. Pialanya sama, ya. Dan memang sekali lagi masih ada 90 menit tersisa. Jadi kita tunggulah besok di tanggal 23 ini siapa yang betul-betul menjadi juara di musim ini, gitu. Tapi secara perangkat semua pertandingan, karena ini pertandingan sangat penting, dari Indonesian League semua udah siap ya, Bung ya? Iya, insya Allah ya. Artinya juga kan kaitan dengan perangkat pertandingan, wasit tentu juga ranahnya dari Komite Wasit PSSI, diketuai oleh Pak Ogawasan, Yasin Ogawa juga sudah menyiapkan 2 wasit yang memang kebetulan adalah wasit asing ya. Yang di Bandung ada Ko dari Korea Selatan, lalu di Borneo ada Nazmi dari Malaysia. Keduanya juga elite referee dari AFC. Dan tentu saja juga dari sisi kita tentu I-League, sisi penerapan dukungan dari VAR-nya, dari juga ada penguatan dalam hal
persiapan operasional pertandingan, tentu dalam match operation kita juga menerjunkan level manajer ke atas untuk bisa membantu panpel, karena kan kita juga ada sedikit catatan nih, sayang sekali jelang-jelang akhir ini memang kaitan bagaimana match operation dan juga security manajemennya di stadion. Mudah-mudahan sih sebetulnya besok lancar semua ya. Iya, betul. Nah, ini ada Bung Dopan, ada Bung Gesit juga, mungkin mau tanya juga kepada Bung Asep. Bung Sep, itu jadwal untuk berikut itu di September ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul, Om Ropan. Jadi September. jadi diatur nantinya itu biar tidak bentrokan mungkin dengan jadwal tim nasional. Kira-kira begitu ya? Untuk Betul. Jadi memang kebetulan sekali kita baru rilis memang secara keseluruhan kaitan dengan kalender kompetisi kita di 2026-2027. Ada beberapa catatan Om Ropan, memang betul kita normalnya kita mulai di Agustus, tetapi karena memang tahun ini kan ada hajatan Piala Dunia, setelah itu juga dilanjutkan dengan AFF untuk yang Hyundai Asian Championship, dan itu kan finalnya 26 Agustus, jadi kita akan mulai agak sedikit terdorong ke September, dan berimplikasi ke akhirnya itu kita akan sampai panjang sekali di pekan pertama Juni 2027. Karena ada catatan juga selama bulan Januari kita memang akan off untuk yang Super League karena timnas kita main di Piala Asia. Betul sekali. Kalau tadi sinkronisasi sudah memang kita lakukan agenda tim nasional, FIFA Matchday, tadi Piala Asia dan juga beberapa hal sudah kita sesuaikan gitu. Ya, Bung Asep, ini penting sekali buat para penggemar sepak bola terkait dengan evaluasi dari PT ILIK ya mengenai kompetisi yang sudah berlangsung dan akan berakhir. Kira-kira poin apa nih yang sangat krusial untuk diperbaiki dari belajar dari kompetisi yang sudah berjalan hampir setahun ini, Bung Asep? Ya, ada beberapa hal memang catatan Bung Boynoya bahwa terutama ya dalam kaitan dengan klub itu sendiri, makanya kemarin kita juga baru merilis hasil dari klub-klub yang mengikuti klub licensing cycle, karena 5 aspek yang memang sangat kita tekankan, terutama kita fokuskan juga sebetulnya kepada bagaimana empowerment dari klub sendiri dalam hal sportingnya, lalu soal infrastrukturnya, dan kita juga sudah memastikan bahwa apa-apa stadion yang akan dipersiapkan, didaftarkan dalam masa klub licensing tahun ini adalah yang akan digunakan di musim yang akan datang. Mengapa? Karena kita ingin mencegah juga ada ketidakpastian atau mungkin juga ada standar yang sudah ditetapkan, tapi masih ada sedikit flexibility di beberapa hal, ingin kita lebih enforcekan, lebih tekankan bahwa klub memang harus komit juga untuk bisa memastikan gelaran ini bermain lebih baik. Karena efeknya kemana? Tadi bicara infrastruktur, kaitan dengan security misalnya, karena kita juga masih ada beberapa catatan, tentu ada perbaikan. Kita sekarang ya dengan PSSI kita melakukan diskusi sangat intensif, karena ada juga perwakilan dari yang sangat berpengalaman di FIFA Security Officer, ada Mr. Mark Timmer, dan memang kebetulan ada FIFA Office juga di Indonesia. Kita ingin memetakan sebetulnya mengevaluasi dan juga mensinkronkan kembali. Karena ada 2 hal yang harus dikawinkan dalam tanda kutip ya. Kaitan dengan pengamanan dalam point of view kepolisian, dan yang kedua adalah kaitan dengan pengalaman dalam hal football security management. Nah, ini memang harus betul-betul kita kolaborasikan. Harapannya catatan yang kurang masih minor di musim ini kita bisa perbaiki di musim ini. Bung Asep, ada 2 hal nih. Pertama soal VAR, apakah akan ditambah kameranya supaya lebih akurat? Dan yang kedua, apakah penonton yang nonton away akan diperbolehkan untuk musim depan? Ya, kaitan dengan VAR, erat kaitannya dengan feedingnya. Feedernya VAR itu adalah dari kamera dari broadcastnya kita, tim produksi kita. Tentu saja itu juga dari sisi kualitas penempatannya, pengambilan gambarnya, feedingnya, termasuk juga mungkin yang kita catatan yang paling penting adalah sebetulnya kita sudah ada perangkatnya untuk goal line kamera, tetapi memang yang menjadi masalah kemarin karena infrastrukturnya masih berbeda, sehingga kita kan gini, ada konsekuensi, satu dipasang maka yang 17 lainnya juga harus sama. Nah itu memang kemarin kita masih ada kesulitan. Kedepannya kita coba menyiapkan, mudah-mudahan bisa kita implementasikan sebetulnya, sehingga kontroversi atau sesuatu yang dispute kaitan dengan bola yang sudah lewat goal line dan lain-lain itu bisa kita minimalisir. Nah, berikutnya juga tentang supporter away, tentu ini sudah menjadi diskusi yang terus-menerus kita jalankan setiap musim. Tentu ada beberapa hal requirement yang bisa dipenuhi. Contoh misalnya kaitan dengan kesiapan stadion, bagaimana juga ticketing management, crowded management, dan juga memastikan bagaimana agar ketika pun nanti dibuka secara gradual misalnya dalam beberapa titik tertentu, supporter away mudah-mudahan bisa kita buka. Tapi sekali lagi ini masih dalam kajian, karena memang sampai saat ini PSSI seperti juga diungkapkan oleh Pak Sekjen masih belum mencabut
kebijakan di masa transformasi sepak bola ini, tetapi upaya untuk membukanya pelan-pelan sesuai dengan terukurnya seperti apa itu ya coba kita terus lakukan, Bung Boy. 2 tim baru akan masuk, Adiaksa dan Garuda ya. Mereka sudah ditentukan home-nya di mana itu, Bung Asep? Mereka tentu sekali lagi tadi, jadi mereka sudah mendaftarkan, menjalani proses klub licensing dan salah satunya adalah menyebutkan nama stadionnya. Proses ini udah berlangsung dari bulan November sampai Mei kemarin. Ya. Pada waktunya nanti kita akan sampaikan di mana yang pasti sekali lagi ada konsekuensi kalau tiba-tiba yang sudah didaftarkan sesuai domisili dan juga stadion tadi besar loh itu, bahkan sampai ada kalau kita baca di regulasi di klub licensing kita sampai ada pengurangan poin karena aspek kewajiban dalam salah satu dari 5 klub licensing kalau tidak terpenuhi maka itu bisa menjadi sebuah hal yang ya harus diperhitungkan betul-betul oleh semua klub peserta. Memanfaatkan wasit asing juga akan bertambahkah untuk musim depan? Ya, kalau kita cermati kan di musim ini ada 30% penggunaan wasit asing. 30%. Bahkan satunya adalah 30%. Setiap bulan kita selalu mengundang elit referee karena memang yang kita undang harus betul-betul kapasitasnya di atas secara kalibernya ya, dan memang terbukti di FIFA ada, di AFC ada. Nah, ditambah kita kemarin juga ada yang memang betul-betul kita rekrut, kita hire sebagai full time referee, itu Yuda Yamamoto. Musim depan dalam pembicaraan terakhir kita dengan komite wasit sebetulnya mungkin tidak ada perubahan, artinya bukan mengecilkan peran dari wasit lokal, artinya ini paralel berjalan. Kehadiran mereka adalah tentu untuk menjaga value kompetisi, kualitas kompetisi, tetapi sambil juga komite wasit PSSI bekerja keras sebetulnya untuk mengangkat juga, mengenhancement juga wasit-wasit yang sudah ada, terus mendevelop juga para wasit yang memang sudah banyak juga kita lihat sebetulnya di musim ini beberapa wasit-wasit muda, bahkan juga wasit yang sebelumnya masih di level Championship atau Liga 2, kita sudah mulai punya kemampuan yang memang layak bersaing juga dan layak memimpin untuk pertandingan di top league seperti Super League ini. Iya. Bung Asep, besok kan pertandingan penting, baik di Kalimantan maupun di Bandung kan. Sangat penting dan menentukan. Tuntutannya fair play, jelas. Tuntutannya fair play dari kedua pertandingan sehingga menghasilkan tim yang juara yang benar-benar pure ya, maksudnya. Bagaimana Elik merespon dari keinginan masyarakat ini? Ya, saya pikir ya, kan kita bicara fair play, 2 tim yang bertanding, ada juga perangkat pertandingan, tentu kompetensi yang siapa yang memimpin, lalu juga bagaimana kecakapan kita dalam memastikan ada equal treatment, ada persamaan dalam layanan apapun dalam hal the match operation, itu kita berlakukan. Termasuk tadi respect kepada semua tim yang memang masih punya peluang. Kita sudah dengar juga ada persiapan ingar-bingar di Bandung, tapi juga di Samarinda bukan tidak ada juga, karena memang sekali lagi ditentukan dalam 90 menit terakhir. Kita tentu menjaga aspek-aspek tadi integrity dalam kompetisi, itu dalam approach kita. Sebelum pertandingan kita juga ada match coordination meeting untuk kembali lagi mengingatkan, meskipun ini adalah pertandingan ke-34 dari masing-masing klub, tapi harapannya adalah tetap sampai akhir nilai-nilai fair play dan juga sportif itu tetap kita agungkan ya. Karena memang integritas kompetisi sekali lagi akan menentukan juga value kompetisi kita yang arahnya adalah untuk kedepannya kita ada perbaikan. Thank you, Bung Asep. Untuk informasinya menarik sekali. Kita berharap tahun depan semakin baik lagi tontonan sepak bola kita. Amin. Mohon doanya sekali lagi kerjasama semua pihak, dan ini sebetulnya juga musim yang berat buat kita karena total ada 1.736 pertandingan. Jadi tersisa ada 7 pertandingan lagi. Ini termasuk dari Super League sampai ke Elite Pro Academy ya. Artinya memang mudah-mudahan lah ini menjadi bekal untuk kita terus bergerak lebih baik lagi di musim yang akan datang. Terima kasih Bung Asep. Mantap Pak Asep. Good. Terima kasih. Sampai jumpa malam. Menarik Bung Ropan ya, apa yang dikatakan bahwa tahun depan atau musim depan banyak perubahan tadi. Iya. Tentunya itu yang diharapkan oleh para kontestan ya. Iya. Baik yang di Liga Super kita sampai ke bawah kan, Liga 2-nya, Liga 3 kan. Jadi sehingga ini akan membuat iklim sepak bola kita tambah bagus dari semua aspek ya dilihat ya. Semua dari perangkat pertandingan, VAR akan ditingkatkan semua kan. Ya wasit itu memang paling penting, terutama wasit ya, yang selalu banyak dikeluhkan. Tapi ini memang harus benar-benar yang bagus. Ya, saya pikir penjelasan yang komplit yang sudah dilakukan oleh Asep tadi. Terkait pemain ya, dihubungkan dengan timnas, kita kekurangan, kita miskin sekali dengan striker nomor 9. Kalau saya lihat statistik dari musim ini, 5 atau 6 top scorer semuanya asing. Asing. David da Silva 23, Alex Martins, Dewa 19,
Dalberto Arema ya 18. Mariano Peralta 13. Maxwell Sousa Persija 15. Semuanya dikuasai pemain asing. Iya. Dari catatan ini yang Bung Kesit ingin sampaikan apa? Iya, memang nggak ada ya top scorer yang saat ini menghuni di 5 besar saja lah ya. Itu berasal dari pemain lokal Indonesia. Ya, faktanya memang seperti itu karena saat ini kompetisi kita di Super League ya, itu kan keran pemain asingnya memang dibuka selebar-lebarnya. 7 pemain boleh tampil, ya kan? Klub boleh memiliki sampai 11 pemain asing. Ya, memang suka atau tidak suka, pada akhirnya potensi-potensi lokal kita menjadi tidak mendapatkan tempat gitu ya. Tempatnya menjadi berkurang. Sulit bagi kita untuk mengharapkan striker misalnya kalau untuk barisan depan lah ya. Lahir dari Super League ini, striker lokal. Jadi nggak heran kalau timnas kemudian ketika kesulitan mencari pemain depan, ya mau nggak mau mencari pemain diaspora. Dan itu yang terjadi pada saat ini. Kita flashback lagi lah kemarin ketika kita mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika kita sibuk mencari pemain depan, yang ada ya pemain-pemain diaspora yang akhirnya harus diambil. Muncullah namanya Ole Romeni. Sebelumnya Rafael Strijk, tapi ternyata Rafael Strijk tidak memberikan harapan yang begitu besar buat publik dan juga buat timnas. Muncullah Ole Romeni. Kemudian kita lihat lagi pemain penyerang Miliano Jonathans, ya tempo hari juga direkrut. Sekarang juga sudah mulai sibuk lagi untuk mencari pemain diaspora. Dua nama yang sudah muncul adalah Luke Valery dan Mitchell Baker ya. Ini yang sudah muncul. Artinya ya ini adalah salah satu dampak dari minimnya pemain lokal kita yang berada di lini depan klub-klub Super League. Nah, satu lagi nih evaluasi dari musim lalu Bung Ropan. Soal disiplin. Ya kan artinya terkait dengan kartu merah yang keluar. Ternyata Persija sampai pekan ke-26 paling banyak. Persija. Yang kedua itu Persijap, 7 kartu kuning. Arema 6 kartu merah. Persijap 7 kartu merah. Madura United 5 kartu merah. Dan 2 yang diterima oleh Persija oleh Jordi Amat. Iya, pemain nasional lagi ya. Pemain nasional. Ya, tapi memang sulit ya kalau bisa dikatakan sini kan ini kan pertandingan di lapangan. Ya, lapangan, dan saya kira banyak bukan terjadi di kita juga kan. Di liga-liga lain juga di Inggris juga melakukan banyak juga seperti itu. Ya, klub-klub soal disiplin. Jadi ya tergantung bagaimana mereka merespon ya pertandingan di lapangan itu, Boy. Tapi impact kartu merah itu sangat terasa. Contohnya Persija yang mungkin kita melihat Persija kok paling banyak. Memang terlalu banyak kalau bisa dilihat dengan ini. Mungkin yang kan kena pemain nasional. Ya, dan ini dampaknya juga besar. Bisa aja harus menjadi perhatian, terutama bagi klub, bagi manajemen untuk mungkin berbicara kepada seluruh pemain. Kalau bisa melihat dari statistik kemudian mereka begitu banyak, harus dievaluasi untuk tidak bisa terulang lagi pada musim kompetisi yang akan datang. Ya, harus memanggil pemain-pemain yang mendapatkan kartu tersebut. Nah, tentunya ada pembicaraan-pembicaraan khusus dengan pelatih. Ya. Walaupun mungkin lapangan kita tidak bisa, ya bagaimana mentoleransi kalau keadaan harus begitu di lapangan yang terjadi. Ya, menyoroti Persija, ya kayak kartu kuning juga banyak. Alano kena, ya kan? Ya. Lalu yang kemarin lawan Persib juga, kadang juga karena 10 pemain juga kalah juga Persija. Ya memang salah satu faktornya menurut saya juga karena kompetisinya ketat banget ya. Persaingannya ketat, begitu sengit, emosional pemain muncul. Tapi kalau kembali kepada kartu merah yang diperoleh oleh pemain-pemain, terutama pemain nasional ya. Memang ada yang langsung, ada yang memang karena akumulasi. Kartu kuning. Tapi kalau akumulasi saya pikir masih lumrah lah. Itu karena memang bukti bagaimana kompetisi ini berlangsung sangat ketat. Kalau yang direct ini memang yang harus menjadi perhatian serius, harus menjadi perhatian khusus dari masing-masing klub gitu ya. Faktornya banyak. Mungkin karena pelanggaran yang terlalu keras begitu, atau mungkin karena pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu keras tapi disengaja begitu ya. Misalnya ada pemain lawan, pemain depan yang sudah punya peluang untuk bisa menciptakan gol, tiba-tiba ditarik. Biasanya itu terjadi dalam sebuah pertandingan dengan tensi yang tinggi. Betul. Yang sangat tinggi itu pasti akan terjadi hal benturan. Tapi merugikan tim. Pasti. Ya kan? Ya kita lihat Persija. Betul. Apa yang terjadi di Persija begitu kena kartu merah. Ya mudah-mudahan musim depan Persija jangan lagi karena. Nah, Bung Ropan, sebelum kita break saya coba membacakan best defense. Best defense itu Persib hanya kebobolan 22. Ya kan? Betul.
Borneo 30, Persija 29, Persita 34, Persebaya 35. Best attackingnya Borneo 67. Ya. Persija 62, Persib 59. Ya. Calon juara cuma 59 gol. Betul. Ya, Persija 56 gol. Jadi ini menunjukkan siapa yang the best attacking, siapa yang best defense. Kita bicarakan setelah pariwara berikut Ya. ini. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Saya langsung ke Bung Ropan. Dari grafik tadi Bung Ropan, kelihatan sekali bahwa Malut dan juga Borneo itu the best attacking. Ya. Ya, 67 gol mereka cetak. Betul. Kalau kita bisa melihat juga kalau Om Boy bilang tadi dengan defense ya, selain Malut yang punya ketajaman dengan Borneo, Ya. tetapi kan kita lihat dengan Persib yang tidak banyak mungkin mencetak gol terlalu tinggi, tetapi Ya. bertahannya bagus. Tapi mereka ada di atas dan hampir menjadi juara saat ini. Artinya bagi Persib mereka pingin begini, bertahan dengan baik, cukup dengan 1 gol atau 2 gol, yang penting 3 poin. Tidak perlu mencetak gol yang banyak. Pertahanan mereka lakukan dengan baik dan itu kan terbukti. Ya. Bagaimana dengan Barba, Matrikardi di sana, Ya. Julio Cesar secara bergantian dan mereka membuktikan. Dan Teja misalnya, 17 clean sheet. Ya. Menjadi kiper terbaik yang ada saat ini di Liga Super. Itu menggambarkan bahwa pertahanan mereka yang sangat baik. Jadi bagi Persib, bagi Boyan Hodak sebagai pelatih, ya dia tidak perlu untuk mencetak gol banyak. Ya. Yang penting bagi dia 3 poin. adalah 3 poin. Ya. Berlawanan tentunya dengan apa yang dilakukan oleh Borneo dan Malut. Ya. Yang Attacking. memang attacking lebih banyak, mencetak gol lebih banyak. Tetapi juga banyak kebobolan juga kan. Betul. Ada kebobolan juga. Oke. Jadi berbeda memang kelihatan. Jadi idealnya memang serangan dan defense sama-sama bagus dong. Sama-sama, Ya, idealnya seperti itu, sama-sama betul. bagus. Tetapi lebih efektif untuk bisa mencari kemenangan 3 poin itu kan yang jauh lebih penting. Ya, daripada bisa mencetak begitu banyak gol kan. Ya. Begitu. Bung Gesit melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat Borneo ya, Borneo memang menurut saya sangat produktif ya. Kita lihat bagaimana produktivitas yang diperlihatkan Peralta misalnya, 18 gol, atau Obieta misalnya. Jadi saya kira wajar kalau kita lihat dari permainan Borneo, memang mereka memiliki pemain-pemain dengan tipikal menyerang yang haus gol, dan itu mereka buktikan gitu. Walaupun di sisi lain pertahanan mereka memang beda dengan Persib gitu. Tapi kalau saya lihat secara umum tim-tim yang sekarang berada di posisi 4 besar lah ya, mereka rata-rata memang yang paling penting adalah bagaimana bisa memenangkan pertandingan gitu. Apalagi kalau kemudian di kita yang dilihat bukan berapa jumlah gol kemasukan dan gol memasukkan pada saat terjadi perebutan posisi di puncak klasemen lah, head to head. Ya. Jadi akhirnya ya kemenangan yang paling penting. Ya, ya. Mau kemenangan 1-0, 2-1 yang penting menang. Ya. Karena yang dihitung adalah head to head-nya, Ya. bukan goal average-nya. Jadi saya kira Oke. wajar kalau kemudian klub-klub berpikir udah yang penting kita meraih 3 poin, menang tipis nggak ada masalah. Dan bagi Borneo, Boy, tentang Borneo tuh luar biasa tuh dengan Peralta 18 gol, Iya. Juan Villa 9 gol kan. Ya. 2 pemain itu aja belum dengan Obieta kan. Iya. Makanya mereka punya tim itu sangat bagus. Tidak punya nomor 9 yang kuat, tetapi gelandang-gelandang mereka sangat produktif. Betul. Ya. Persib punya pemain-pemain depan yang bagus. Tetapi kan tidak begitu produktif dibandingkan dengan Borneo punya. Apalagi dengan Malut, David da Silva dan Ciro. Itu Iya. aja ya. 2 kombinasi yang sangat bagus kan. Mantan Persib juga. Tapi memang kelihatan untuk musim depannya pasti ini akan menjadi evaluasi bagi Hodak Ya, untuk mungkin bisa kalau- mendapatkan pemain yang bagus di Kalau depan. bergeser ke Persib ya, saya kira merata ya. Iya. Merata. Pencetaknya Andre Yung 11 gol. Kemudian Ya. Tom Hay juga dia punya 5 gol. Mereka punya juga Berginio walaupun tidak mencetak Ada gol banyak ya. William Barros, Nah. ya, ada Tangke. Ini redaksi Sportcast menyiapkan daftar kandidat pemain-pemain terbaik. Mungkin ada kiper. Kita lihat nominasi best player-nya. Ini semua asing semua ini. Mariano Peralta, Federico Barba. Ada Beckham Putra satu. Ada Beckham Ya, ya, Putra. Jadi Persib 2 di sini. Ya, kalau untuk lokalnya sih Ada Alano Persija ya. Iya. Gimana Bung Ropan? Kalau saya lihat ada menurut dua, Bung Ropan? ada 2 Persib, ada 2 dari Borneo, Borneo. 1 Iya. Persija. Yang paling pantas kalau di sini Mariano Peralta dah menurut saya. Mariano Walaupun saya Peralta. senang dengan Federico Barba ya pemain belakang. Iya. Tapi Peralta kan sudah membuktikan kan. Oke. Kombinasi bagaimana dengan 13 assist dan 18 gol itu kan luar biasa. 30 terlibat dalam 30 gol lebih
Munculnya Jadi, Beckham menarik ini ya, Bung Kesit. Ya, ya? menarik. Dia menjadi pemain lokal yang Nah. menurut saya memang sangat menonjol ya di musim ini. Ini nominasi Best Young Player. Ya. Ada Doni layak Bung Ropan. Oh, Doni Ada sangat Doni. layak. Rivaldo menurut saya. Pakpahan juga bagus loh. Rivaldo Pakpahan. Satu Bagus. lagi. Nah, Satu lagi Cahya, Nah, ini ini betul. gawang dari PSM dari kan. PSM. Rivaldo kan tergantikan bermain di Borneo kan, gelandang dengan Ki Hiroshi yang sangat baik. Goalkeeper, the best, nominasi best goalkeeper. Kenapa Cahaya nggak dimasukin di sini ya? Kenapa nggak ada Teja, Teja? Teja. ya? Teja nggak ada. di Teja sini. nggak ada. Cahya bahkan dapat 2 Cahya nominasi ada. kan. Cahya 2 nominasi loh di Ada pemain Nadio. muda. Yang kedua Cahaya. Igor. Oh ya, yang ketiga. ada Igor Rodriguez. Ya, itu makanya Persita. kejutan. Tapi Mestinya saya kan- lebih berat ke Nadio, Bung Ropan. Ya, Ya, pasti kalau di sini kan Nadio. Kalau 3 ini ya Nadio. Oke. Oh, ini the best pelatih nih. Iya. Hodak. Nominasi best coach. Oh, ada pasti. Hodak. Ada Hodak, ada satu dari Borneo, satu dari kalau Persib Bayangkara. juara ya. Hodak. jelas. Paul Monster ya Jatuh pasti. ke Boyan. Hodak sudah 2 kali sebelumnya kan. Iya. Tapi yang paling Terbaik. kanan Paul siapa tuh Bung Paul Ropan? Monster ya Bener Bayangkara. Bung Ropan? Bener Bayangkara. Bung Ropan? Iya, kalau mau dibandingkan dengan Hodak sama Lefundes ya Hodak lah sama Lefundes lah. Kenapa pelatih Persija nggak masuk? Bung? Ya. Kenapa pelatih Persija nggak masuk? Mauricio Sosa ya. Iya. Sosa. Mestinya ada Sosa. dalam ya. Tapi mungkin mereka lihat ya mungkin Munster tentu lebih bagus penilaian Iya, dari kalau kita lihat I-League ya. dari 3 tim ini memang mereka konsisten ya. Ya. Dibandingkan dengan Persija yang menurut saya kadang-kadang ya grafiknya juga kadang naik, kadang turun begitu, kadang di saat membutuhkan kemenangan, tapi ternyata ada salah strategi yang diterapkan oleh pelatih Persija. Mungkin ini yang kemudian tidak memunculkan Marcio Sosa sebagai salah satu favorit sebagai kandidat pelatih terbaik. Iya. Kalau Persib juara ya pasti Boyan Hodak. Kalau Iya. Borneo juara ya Lefundes. Iya, Ya kan? mengarah ke situ. Iya Betul. betul. Nah, ini menarik juga nih Bung Ropan. Dari kalau kita lihat banyaknya pemain-pemain bagus, top player ya. Iya. Belum bisa dikatakan pemain dunia. Tapi kelihatannya di sini pemain-pemain termahal juga masih dikuasai oleh pemain-pemain asing walaupun ada Rizky Ridho. Tom Haye 1 juta euro. Ya. Jan Mota 800.000 euro. Nah, ini yang ketiga Kurzawa. Di bawah Tom Haye, Bung. 750.000 euro. Gabriel Silva dan Rizky Ridho 650.000 euro. Kalau pemain lokal yang ada Ridho ya, yang paling mahal ya. Iya. Cuma Kursawa tadi Om Boy menyinggung. Iya. Artinya diambil oleh Persib. Dan sudah mau habis dia nanti akhir musim ini selesai dia. Memang terlalu tinggi kalau bisa dilihat dan kita bisa melihat jam atau menit bermain dia kan sedikit kurang Iya. begitu Dia hanya 7 kali optimal ya. tampil Tidak ya. begitu maksudnya. Tadi ini Iya. mungkin Tidak akan full. menjadi bahan evaluasi dari manajemen pasti Boyan Hodak juga untuk melihat. Kenapa ya? Itu dia. Sekali dia main crossingnya bagus loh, Bung. Iya ada satu kali kan aja. Iya. Tetapi kan Boyan Hodak akan melihat mengevaluasi pemain ini pantas nggak untuk dia ada sana. Karena kalau di kiri itu bagus-bagus semua. Putros dari Iya. sana. Eliano juga bisa bermain dengan baik. Ya kan? Lihat kayak kemarin dalam PSM kan. Putros itu pembelian yang luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Dan sekarang Putros sudah diperpanjang. Kontrak untuk pemain asing diperpanjang. Bung, dia ada di- pemain Irak lagi untuk masuk di Persib. Oh iya, Aimin Hussein. Striker. Kalau dia datang, wah bagus. Memang Persib butuh striker. Walaupun sebenarnya sudah ada 3 kan. Andrew Jung, Iya. Ramon Tangge, satu lagi Sergio Castel kan. Iya. Tapi 2 yang Mungkin- tangan terakhir tuh, Kursawa dan Castel ini yang Mungkin dianggap salah kurang satu begitu oke lah. Salah satu mesti dilepas, Bung. Iya, mungkin Castel sama Kursawa bisa aja dilepas dua-dua. Bisa aja, Boy. Ya, untuk karena mengurangi kuota pemain tidak asing. produktif juga Iya. kan buat Persib gitu. Beli mahal-mahal, Iya, mahal-mahal, Kurzawa, iya. tapi ternyata tidak memberikan impact yang begitu. Saya dengar besar Sergio bagi Castel ini akan dipinjamkan. Mungkin nggak ke Persib Kediri atau kemana, saya nggak tahu. Iya, Tapi iya. pasti Persib akan membangun lagi fondasi yang kuat. Iya. Karena kan mereka akan menghadapi kan beberapa, Iya. bukan saja Liga Super kan di Dan Asia. kabarnya salah satu incerannya Peralta ya. Ya kalau Peralta itu Oke. luar biasa. Top. Kita break Top. lagi Bung Kesit, Bung Ropan, karena setelah ini kita cuma ngebahas 2 tim baru yang akan masuk di Liga Super dan 2 tim lama yang terdegradasi. Setelah pariwara berikut ini. Baik, langsung ke Bung Ropan. Adiaksa dan Garuda Yaksa. Iya. 2 tim ini orang bilang tim plat merah Iya. katanya. Hampir sama namanya, Yaksa dua-dua kan. Yaksa Ada dua-duanya. Yaksa dan Garuda Garuda Yaksa. Yaksa. Kira-kira Bung Ropan memprediksi 2 tim ini akan menjadi pelengkap atau akan tampil seperti Bayangkara, Bung? Kalau melihat penampilan mereka di Liga 2 kemarin untuk bisa masuk, di Liga 2 masih boleh bersaing. Tapi ini bicara Liga Super. Butuh kualitas pemain-pemain yang bagus. Ya, betul. Jangan sampai keduanya cuma numpang lewat, kemudian turun lagi, Iya. degradasi. Artinya manajemen harus berpikir ya keras untuk membangun tim fondasi yang kuat.
sama seperti Persija, Persib, Borneo, Ya. Bali Dewa harus datangkan pemain-pemain yang bagus. Itu tugas bagi manajemen jika mau bertahan di Liga Super. Karena tidak mudah persaingan di Liga Super untuk musim depan, Boy. Ya. Kompetitif sekali. Kalau dengan materi pemain yang kurang, itu akan berat untuk bisa bersaing dengan Persib, Persija, Borneo. Betul. Itu Persebaya, Ya. apalagi Persija lagi ingin menjadi juara kan, Ya. 500 tahun sih Iya, menuju 5 abad. Ya, jadi saya pikir bagi dua tim yang Om Boy bilang tadi, tantangan buat mereka mendatangkan pemain-pemain bagus, pemain-pemain top yang berkualitas, tentunya dengan nilai transfer yang oke. Tidak boleh sembarangan pemain, mendapatkan pemain-pemain lokal juga dengan kualitas yang bagus. Kalau yang dipertahankan misalnya yang untuk yang ada di Liga 2 berat. Kalau itu yang banyak dipertahankan untuk bersaing di Ya. Liga Super. Nggak ada tim yang nggak punya supporter, ya kan? Semuanya Iya, punya. Persija, Persib. Bagaimana peranan supporter dan masif sekali. Dua tim baru ini kira-kira bagaimana? Bang? Ya tadi kan sempat ditanya juga kemana nih 2 tim ini akan berlabuh. Kecuali ya kan? Sleman sih, Sleman Kecuali- oke. Iya, Sleman sudah sangat Lolos lagi, fanatik, Iya, lolos. ya, fanatik, iya. Dia punya fans yang sangat luar Iya. biasa. Nah, dua ini Nah, 2 ini kan kita belum tahu mereka akan berhome base di mana begitu ya. betul. Garuda Yaksa kabarnya mau di NTT. kemudian Adi Yaksa kabarnya mau di Kiraha di Kiraha. Maluku Utara. Tapi kan ini belum pasti gitu ya, baru rumor-rumor aja. Saya kira supporter tetap menjadi sesuatu yang sangat penting. Pemain ke-12. Klub tanpa fans ini kan ibarat sayur tanpa garam ya. Dan kalau kita melihat persaingan tim baru di Super League, ini juga nggak gampang. Betul, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Ropan. Ya udah kita tunggu saja Adi Aksa sama Garuda nih ya. Iya. Seperti apa Iya. kiprahnya. Terkait tim nasional ini, coba Iya. kita dengar dulu pernyataan dari Coach John Hertman. If you look at my history, my captain at the World Cup in 2022 was 40 years of age. And Stephen Vittoria, the assistant coach, was 36. And my goalkeeper was 38. So if you're good enough, you're young or old enough. For me, age does not matter. I think maybe in the past there's been a mission to give more young players opportunity. But when you're this close to a pinnacle event like AFC, it's about the best players. So Walian, he had a great season, but he is injured and he has personal issues. So I've had conversation with Ezra, and we have an understanding. He may still be available for AFF. We don't know, but he's dealing with an injury and he has the birth of his child coming. So, you know, we've discussed in detail his availability. A very good player. So for me, age, when you're 4 years out from a World Cup, you want to give young players opportunity, and you will see in this next squad some very young players. But also, you have to respect the best players, because you have to be the best player to represent your country. Only the best. So for me, age isn't an issue. Kelihatannya pede ya. Pede sekali John Hertman ya. Harus pede. Menghadapi yang di depan ini FIFA Matchday. Ya. Merupakan ada informasi mengenai timnas. Ya, kalau bilang informasi kan ada TC juga yang akan dilakukan oleh John Hertman ya, kita tahu bersama di tanggal 26 sampai tanggal 28 tuh ya. Dan beberapa pemain kan sudah ada, mungkin Yasin Hapner mungkin sudah bisa datang, oleh Romani juga sudah datang. Ya, yang paling penting bagi dia kan kalau melihat dari tadi bagaimana mempersiapkan tim sebaik mungkin kan. Iya. Ya pemain muda juga oke dia akan persiapkan, tapi tidak memandang bulu pemain-pemain tua juga bisa dia pakai selama itu berkualitas untuk tim nasional. Iya. Jadi dia yakin betul dengan kekuatan kita setelah dia melihat tentunya di FIFA Series kemarin. Ya. Kita menghadapi Saint Kitts dan juga dengan Bulgaria. Ya, tapi kita akan tunggu aja ke depan nanti Om Boy dengan apa yang nantinya diinginkan oleh John Hertman gitu. Sedikit Bung Pesut. Iya, 2 pertandingan FIFA Matchday yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik ya, tanggal 5 dan tanggal 9 Juni. Saya pikir ini akan menjadi ujian lagi bagi Hertman setelah FIFA Matchday sebelumnya. Series, ya. Kita menghadapi Kenevis dan Bulgaria. Ini ada 2 pertandingan penting yang menurut saya juga akan menjadi sebuah arena bagi Hertman untuk kembali memantapkan bagaimana tim nasional dalam persiapan menuju ada AFF, Ya. kemudian juga ada Piala Asia. Dengan pemain-pemain yang ada pada saat ini ya, saya pikir kalau full
Ya full tim artinya dengan pemain-pemain terbaik yang saat ini ada, harusnya sih menghadapi Oman, menghadapi Mozambik itu akan bisa menjadi poin yang bagus juga untuk Indonesia. Menang maksudmu? Iya dong, main di kandang sendiri. Berapa? Iya dong. Itu 3 poin itu penting bagi kita kan, untuk berpengaruh di poin di FIFA kan, untuk nilai kita kan. Jadi memang target yang diberikan oleh PSSI harus bisa menang melawan Oman, walaupun secara peringkat kan mereka di atas Oman dan Mozambik. Tetapi karena bermain di GBK dengan kualitas pemain kita yang lebih bagus, lebih mewah dibandingkan Oman dan Mozambik. Mereka mungkin nggak ada pemain yang bermain di Serie A, Boy. Ya. Di Bundesliga, ya, di era divisi. Tapi kita tuh tersebar liga di Prancis, bagus. Ada Bundesliga, Prancis, kita mewah sekali Serie kalau A. bisa dilihat di sini. Makanya kita harus yakin. Kita harus yakin. Kalau melihat kita bermain kemarin dengan Bulgaria, oke. Walaupun kalah dengan penalti, tapi itu yang membuat John Herman juga pede untuk menghadapi FIFA Matchday ini. Tapi Bung Ropan pasti belum merasa puas ketika kita hanya seri melawan, kita kalah lawan Bulgaria. Iya. Walaupun secara permainan kita oke, tapi kan tetap hasil yang kita inginkan kan. Oke, terakhir ini Bung Ropan, Bung Kesit, Anda punya tugas memberikan prediksi line up dari Persib Bandung katanya. Menghadapi Persijap. Jadi saya pikir mau Persijap gitu, tapi katanya teman-teman berdua harus memprediksi line up dari Persib Bandung. Persib Bandung ya akan turun nantinya. Kita mesti cepat ini berarti. Silakan. Penjaga gawang dulu. Penjaga gawang. Dari kiper. Kiper siapa nih kiper? Kiper siapa? Teja. Nggak ada lawan udah. Udah pastilah. Bung Gesit juga. Teja lah. Teja. Berapa tadi? 17 clean sheet. 17 clean sheet. Luar biasa. Kasih lihat dong. Iya dong. Teja dong. Biar Teja juga. Iya. Cadangan dia siapa, Bu? Maulana, kalau nggak salah. Maulana. Iya. Ada Fitra. Ada asing kan? Fitra masih Maulana. terlalu muda. Ada, Prisbeck. Ada, Prisbeck. Ada. Udah nggak bisa Tapi diharapkan. Teja yang Kita lihat 4 belakang karena langsung nih 4-nya nih. pasti pakai 4. Dari back kiri dulu lah. Iya. Back kiri. Langsung 4. Oke, langsung 4. Oke, Bung Ropan coba bacakan. Putros di Barba. mana? Putros di kiri. Oh, Putros kembali ke posisi Kiri, ya. milik dia. Iya, Putros, Barba, Matrikardi, Eliano. Barba itu habis cedera, Bung ya? Enggak, dia enggak. akumulasi kemarin. Akumulasi nggak dia bermain. akumulasi kartu. Iya, Matrikardi dan bukan Eliano. Julio ya, bukan Julio. Bukan Julio saya. Lalu Eliano. Bung Kesit, Eliano, Julio Cesar, Matrikardi, Kakang. Kakang Bung Ropan. Ya, bisa juga. Oke. Yang 2 di tengah. 2 di tengah. 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Sama 4-2-3-1. 2 di tengah siapa? Luciano Goicoechea dan Adam Alis. Lucho dan Adam Alis. tidak tergantikan Adam Alis. Oke. Bung Kesit, apakah milih Adam Alis juga? Saya milih Adam Alis. Mark Klok dia katanya. Enggak, Mark nggak main. Atau Tom Adam dia. Alis. 4-3-3 ya formasinya. Oh, 4-3-3 kalau Bung Kesit. Haye cuman agak maju. Oke. Tetap dengan Putros. Putros. Putros terus Formasi tengah kemarin juga. tetap dipakai. Oke. Yang Berarti di Putros tengah. di gelandang ya. Ada Haye, ada Adam Alis. Adam Alis. Tadi Bung Ropan 2 tadi hanya Lucho dan Adam Alis. Oke. Lini 4-2-3-1 berarti 3 Bung Ropan dapat 3 di depan. Iya, 3 Ya. di depan. Cepat. Oke. Beckham, Tom Haye dan Berginho. Beckham main Bung Ropan. Saya kasih main dia duluan. Iya kan? Semoga ya Boyan Hodak mendengarin. Walaupun ada Ulian Baro sebenarnya di sana kan. Iya, Tapi saya Beckham, Tom Haye dan Berginho. Berginho tidak tergantikan. Iya. Bung Kesit, Andri Jung, Andre Jung, Berginho, William. Iya. Saya ujung tombak 1 Andre Jung. Nah. Bukan Iya. Bukan Tanki. Bukan Tangke. Ramon Tangke. Andre Jung menurut saya. Berarti sama. skor kalau Persib menang berapa? Ya. Bung Ropan. 1-0 saja. 1-0. 1-0 saja. Bung Kesit. Ini pertandingan bakal alot. Ya. Ya, walaupun Persijap sudah tidak berpengaruh. Oke. 2-1. 2-1. Thank you Bung Kesit, thank you Bung Ropan. Ya. Kita tunggu besok siapa yang angkat piala. Iya. Apakah di Kalimantan Atau di Bandung. Di GBLA dong. yang penting main fair play. Fair play. Ya, wajib. Dan disajikan pertandingan yang menarik. Siap. Terima kasih untuk perhatian Anda, terima kasih Bung Ropan, terima kasih Bung Sama-sama, Kesit. Kita Boy. akan Ya. bertemu lagi pekan depan di Sportcast Nusantara TV. Sampai jumpa.